Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangannya kali jamaah dari Karawang. Masya Allah buat jamaah Islam Tunda yang terhormati Allah. Masih di Islam Tunda spesial Idul Adha. Masya Allah dengan tema ya tujuan haji jangan sampai salah. Alhamdulillah. Masya Allah jamaah. Ada cerita macam-macam nih orang yang mau berangkat haji. Salah satunya ada video tayangan yang berikut ini bercerita tentang pesawat terbakar ya. Bawa penumpang calon haji. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Detik-detik insiden itu beredar di media sosial. Dalam video tersebut pesawat Garuda yang hendak berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar tiba-tiba mengeluarkan percikan api saat akan tinggal landas. Dilansir dari cnnindonesia.com, General Manager PT Angkasa Pura I Tauhid Purnomo Hadi membenarkan bahwa pesawat yang mengangkut ratusan JCH itu kembali ke Bandara Sultan Hasanuddin. Ini subhanallah ya, namanya ujian orang mau berangkat haji ini banyak, Masya Allah. Itu terbang. Ledakan mesinnya, itu kata jamaahnya kan Makassar tuh, ada beberapa saudara tuh. Naik ke atas muter-muter 1,5 jam baru balik lagi. Allahu Akbar. Habisin aftur dulu. Oh iya, kalau enggak landingnya bahaya. Itu nginep lagi dia asrama haji baru berangkat. Masya Allah. Tapi nah ini dia ya, kita makanya selalu mendoakan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lagi berangkat haji biar selamat ya. Ibadahnya lancar dan kembali lagi ke tanah air dengan selamat juga. Amin, amin ya robbal alamin. Dari tayangan tadi nih kita kadang-kadang nggak tahu juga apa yang menjadi penyebab kadang-kadang orang itu bisa belum berangkat haji. Mungkin karena ada aja yang ngerasa ngeganjel, mungkin anaknya masih kecil, orang tuanya sakit. Atau bagaimana caranya kita bisa meluruskan nih niat kita untuk bisa berangkat haji Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam, Fadol Ustadz Syam silakan. Baik, Sulaiman Tabe guruku Habib Muhammad, Habib Abdullah, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 158. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Melanjutkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala naik ke atas bukit Safa untuk memanggil seluruh manusia. Wa adzim fin nasi bil hajj, untuk memanggil seluruh manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, mana mungkin suaraku ini bisa memanggil seluruh manusia?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memanggil saja. Urusan dimampukan sampai suaranya atau tidak itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala yang akan menyampaikan suara Nabi Ibrahim. Maka dari sini kita mengambil pelajaran, ternyata orang-orang tuh bukan berangkat karena mampu, tapi dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti meluruskan niat yang pertama, tidak mungkin bisa lurus niatnya kalau enggak ngaji. Tadi sudah ngaji sedikit yang disampaikan guru kita Habib Muhammad bahwasanya haji itu linnusuk, untuk ibadah. Berarti semakin sering kita mendengarkan haji untuk ibadah, haji untuk ibadah, haji untuk ibadah, maka ini akan meluruskan niat kita bahwa kita ke sana benar-benar hanya untuk ibadah. Dari mana kita tahu bahwa ini haji adalah ibadah? Dari pengajian, dari majelis taklim, karena niat itu mesti juga untuk diperbaharui. Nabi Muhammad SAW mengingatkan, jadidu imanakum, perbaharui keimanan kalian. Kalau iman saja mesti diperbaharui, bagaimana dengan niat kita? Kadangkala di awal niat benar, di tengah-tengah melenceng niatnya, atau di akhir salah niatnya. Maka penting untuk memperbaharui niat dengan cara bermajelis taklim, belajar kembali tentang niat ibadah itu sendiri. Yang kedua, kalau ada yang mengganjal dalam hati, bisa jadi itu adalah dosa dan maksiat. Makanya salah satu sunnah yang diajarkan para habaib kita, yang kita muliakan, yang kita cintai, adalah sebelum berangkat beribadah haji, maka
sholat sunnah taubatlah terlebih dahulu. Gak usah nunggu nanti di Mekah baru sholat sunnah taubat. Tidak, justru di Indonesia sebelum berangkat tuh sholat sunnah taubat. Karena itu salah satu hal yang bisa menenangkan hati. Sholat sunnah taubat dan sholat sunnah istikharah. Dua sholat sunnah ini yang insya Allah bisa membuat hati kita lebih tenang. Sehingga mudah untuk meluruskan niat. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama, Jazakallah Mas khair. Fadli. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Nah ini buat jamaah Islam Inti yang ada di rumah, Masya Allah ya waktu kita memberikan kesempatan kembali kepada jamaah yang ada di studio mewakili yang di rumah. Untuk kembali bertanya-tanya nih sama guru-guru kita di studio. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, oke. Boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya lagi. Dari sebelah sini satu lagi ya, belum ya. Biar adil nanti 3 dari sini, 3 dari sana. Oke silakan Ibu. Boleh berdiri, iya punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Habib. Boleh Ibu. Koyah. Iya. Dari Majlis Taklim. Namanya siapa? Koyah. Bu, oh iya, Oh, iya. iya. Silakan Ibu, silakan Bu. Ya Bu, ayo Kalau Bu. dari awal kita naik haji, Mm-mm. ingin membadalkan orang tua yang sudah meninggal, Mm-mm. apakah niatnya dan bagaimana, apakah itu dapat pahala juga kitanya? Gitu. Oke, kitanya ya bukan orang lain lah, ya kan kita yang berangkat gitu ya. Kan kita Oke, tapi ya. Oya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ibu. Oh iya. Iya. Bib, pantau Bib, silakan Bib. Baik. Masya Allah, badal haji. Badal haji itu untuk siapa? Badal haji itu untuk orang yang sudah meninggal dunia yang dia belum berangkat haji. Atau juga pengen dibadalkan lagi walaupun dia sudah berangkat haji 5 tahun, 10 tahun orang anak-anaknya ada rezeki pengen membadalkan lagi maka diperbolehkan. Atau orang sakit la yurja bur'uh. Artinya orang yang tua, yang sakit, yang memang vonis daripada dokter artinya sudah tidak bisa sembuh lagi dan tidak memungkinkan dia untuk berangkat haji, maka boleh dibadalkan hajinya. Lantas pahalanya buat siapa? Sekarang masalah boleh atau tidak boleh. Syarat orang badal haji itu, menurut madhab Imam Syafi'i dan madhab yang lain, orang yang melakukan badal haji, ini syaratnya. Orang yang melakukan badal haji itu syaratnya adalah dia sudah pernah haji. Sudah gugur kewajiban dia, maka dia boleh untuk membadalkan orang tuanya atau membadalkan orang lain. Itu syaratnya. Tapi ada sedikit keringanan daripada madhab Imam Abu Hanifah. Madhab Imam Abu Hanifah boleh orang itu membadalkan haji walaupun dia sendiri belum pernah berangkat haji. Tapi kaidah fikih mengatakan kalau artinya khurujun minal khilaf, artinya keluar daripada khilaf itu aula, afdal. Kalau ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan melarang. Mana yang dipilih? Maka yang dipilih adalah yang melarang. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i dan yang lainnya itu melarang orang yang membadalkan haji itu kalau dia belum pernah berangkat haji. Lantas pertanyaan Ibu Oya. Hah? Oya kok bukan? Oh iya. Pahalanya buat siapa? Nah, apakah orang yang membadalkan haji itu terus pahalanya hanya buat orang yang diatasnamakan itu? Tidak. Yang berangkat haji dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan pahala haji, pahala sedekah, pahala jihad untuk berangkat haji, Masya Allah. dan juga pahalanya buat orang yang dibadalkan. Oh, dua-duanya tetap dapat ya, Bib, ya. Dua-duanya Jadi dapat Masya pahala. Allah. Jadi kalau misalnya udah pernah haji, mau berangkat haji lagi, badalin tuh siapa? Karena yang berangkat juga nggak mengurangi pahalanya dari Allah ternyata. Masya Betul. Allah. Al-Hajj, Al-Hajj, Masya Al-Fadli. Allah. Oh, Masya Allah, makasih banyak Bib. Jazakallah khair, makasih banyak. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Nah sekarang kita lanjut lagi, yang mau bertanya lagi boleh silakan. Angkat tangannya dari sebelah sini. Oh yang ini dulu nih, ya depan. Silakan Ibu. Silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Makiah dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Tepuk tangan buat Ibu Ade. Silakan Ibu. Tanya dong Habib. Boleh. Saya mau nanya pada Habib Abdullah ya. Ya, boleh Bi. Ini- Bi itu Bu. Ya. Ini Habib ya, saya mau bertanya. Orang itu udah melaksanakan haji, bahkan hajinya itu udah berkali-kali hajinya itu. Tapi kelakuan dan sifatnya itu bukannya bertambah baik, malah tambah buruk. Wih udah Masya Allah. Terus apakah itu teh mabrur hajinya? Teh itu apa teh? Teh. Kan saya orang Sunda. Oh iya itu. orang Iya. Sunda teh. Siap, marhaba. Ya. Apakah hajinya itu mabrur? Ah, Apa enggak? atau enggak gitu ya Iya, Bu ya. iya. Itu aja Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hajinya haji tomat. Di sono tomat, di sini kumat katanya. Silakan, silakan Bib. Nah ini apa yang ditanyakan oleh Bunda tadi mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Dan orang yang haji itu sebenarnya panggilan dari Allah. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai, Al-Hajjah Al-Mabrurah laisa lahal jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu ganjarannya hanya surga. Tahu nggak orang surga gimana? Orang surga udah kagak mau maksiat, bener gak? Udah nggak mau lagi melakukan yang namanya dosa. Makanya sebelum ibadah ini pentingnya kita untuk inspeksi dan introspeksi. Ya, yang pertama kali inspeksi sebelum kita melakukan ibadah, inspeksi dulu. Kayak tadi ya pelajaran-pelajaran yang kita dapat, cek dulu nih keuangan yang kita mau berangkat ini duitnya dari mana, ya. Terus lagi cek lagi nih hati kita nih mau melaksanakannya karena Allah, karena jabatan, karena ingin ditambahin nama depannya H ataupun HJ ya biasanya ya. H titik atau HJ ini macam-macam di Indonesia ya. Dan subhanallah dan juga kita harus inspeksi nih dari mana kita akan berangkat dan bagaimana persyaratan-persyaratan secara agamanya dan lain sebagainya. Kemudian juga kita introspeksi. Karena haji ini adalah panggilan Allah, kita mesti introspeksi bagaimana ya Allah, aku ini bisa kok sampai dipanggil ke tanah suci ini. Ya Allah, apakah aku ini siap dengan dosa-dosaku yang teramat besar, yang teramat luar biasa untuk mendapatkan ampunan darimu. Dan juga kita mengintrospeksi hati kita nih. Udah siap belum hati kita nih untuk sampai di Ka'bah Al-Musyarrafah dan juga sampai ke tempat-tempat Masy'aril Haram dan lain sebagainya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, huna tuskabul abarat. Di tempat-tempat seperti ini kata Rasulullah, air mata bercucuran. Tentunya tidaklah orang yang sampai ke situ melainkan hatinya adalah hati yang lembut. Nah mestinya dia pulang, kalau hajinya mabrur ya, mestinya dia pulang kelakuannya lebih akhlaknya lebih makanya kita juga perlu introspeksi udah pulang. Nih bener gak nih haji gue nih? Masya Oh ini Allah. bener gak nih apa yang aku lakukan nih? Bener. Takutnya ada sesuatu yang salah di sana sehingga kita wajib untuk meminta taubat kepada Allah. Allah. Tapi bagusnya emang orang yang pergi haji tuh pulang tuh jadi rem. Ya. Wah udah ada gelar haji, harusnya dia mikir nih. Jangan sampai ngelakuin maksiat lagi. Sebenarnya saya Nauzubillah. setuju juga ada gelar H-nya tuh setuju. Setuju ya, biar jadi rem juga ya. Biar jadi Bib, ya? rem buat Iya dia. Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Abdullah. Oke kita kasih kesempatan lagi buat yang mau bertanya, boleh silakan angkat tangannya. Mana? Oh yang tengah gantian. Nih sini Bu, boleh. Maaf punten ya. Fadl Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Catima dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Kampung Tegalampes, Desa Muktijaya, Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Tuh, tepuk tangan dong. Hebat Ibu nih. Nama sama alamat satu napas. Silakan Bu ya. Ya. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Boleh Ibu. Izin mau bertanya ke Ustadz Syam. Ustadz Syam Ya, boleh. Ibu. Apakah dengan melakukan siaran langsung atau live di Tanah Suci? Oh lift. maka Lift kalau Bu. Bentar dulu Bu. Lift itu buat yang naik pencet tombol tuh naik ke atas. Lift.
Oh live, maksudnya live, siaran langsung. Iya silakan Bu. Lipe. Iya lanjut. Iya Bu. Kalau memperlihatkan sedang tawaf Tawaf. sudah menjadi ria yang mengurangi pahala saat menjalankan ibadah haji ya Ustadz. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau buru-buru aja mau kemana sih? Orang pengajian belum kelar, tepuk tangan dong buat Ibu. Sekali lagi. Satu napas semua. Tapi paham maksudnya kan? Paham. Ya udah begitu jelasin sekarang. Kayaknya lebih paham Iya, daripada iya. yang bertanya sendiri. Iya. Silakan Ustaz Kami Syam. Abdullah Muhammad Nasfadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Hendaklah ibadah itu, wabil khusus ibadah haji, tidak ada rafath, fusuk di dalamnya. Tidak ada sesuatu yang keji, yang kotor, yang maksiat di dalamnya. Kalau dia ambil HP-nya, dia siaran langsung demi syiar Allah. Sebagaimana sekarang banyak hati yang tertarik ingin ke Mekah karena melihat Mekah di sosial medianya. Banyak orang yang tertarik pengen ke sana, ingin berangkat ke sana karena melihat orang pada ke sana. Artinya ada syiar Allah di sana, maka itu benar-benar saja untuk dilakukan. Saya pernah cerita pengalaman sedikit, saya pernah beristighfar ketika berada di Masjid Nabawi. Masya Allah. Ketika orang-orang sedang berziarah ke makam Nabi, mereka pegang HP-nya semua. Dalam hati, kenapa sih orang harus pakai HP segala macam? Apa ndak kangen sama Nabi? Kenapa HP terus? Tiba-tiba saya melihat seorang India, dia sedang video call ternyata sama keluarganya. Dan semua keluarganya di layar itu menangis semua. Di situ saya istighfar, ya Allah, ternyata ndak semua di sini tuh ria. Ternyata. Kasih tahu Ibu, tuh jangan suzon orang. Boleh gitu. suzon sama orang. Kita lihat orang pakai HP, kita langsung mengatakan, di Mekah saja pakai HP, kenapa tidak pernah tinggalkan? Jangan sampai itu dia mau kasih lihat keluarganya. Dan mereka bisa jadi ada tidak beruntung berangkat ke sana, mereka cuma lihat-lihat HP, tapi hatinya tersambung sama Nabi SAW. Oh, jazakallah khair. Sama-sama Mas Ustaz Fadli. Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jadi pelajaran buat kita, nggak semua orang yang suka pamer-pamer pengen ngasih lihat itu semuanya ria, enggak. Mungkin dari itu insya Allah jadi wasilah buat orang lain buat jadi berangkat, tidak ada keinginan, Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Nah sekarang kita lanjut lagi, satu lagi penanya boleh angkat tangan yang mau bertanya dari sebelah kanan. Oh cepet banget ini yang di atas, silakan Ibu, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya EM Suhaimi dari Mukti Jaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Tepuk tangan buat Ibu EM. Tuh Bu gitu ngomongnya pelan-pelan aja, napas dulu gitu. Silakan Bu dong EM. Ustadz. Iya Ibu. Izin mau tanya ke Habib Muhammad Habib Syihab. Muhammad Syihab, boleh. Siap, Ibu. Jika seumur hidup sampai wafat belum berhaji, apakah dosa dan mempersulit hisabnya karena tidak menjalankan rukun Islam yang kelima? Subhanallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu EM, pertanyaannya bagus banget nih. Karena gak semua orang bisa berangkat haji, Beb. Fadhal, Beb. Betul. Baik, ada orang yang meninggal dunia belum berangkat haji karena tidak mampu. Nah yang bermasalah, yang mampu dan menunda-nunda belum daftar-daftar dan tidak mau berangkat haji. Kata Imam Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, "Laukana lijar musir lam yahud walam usalli alaih." Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau aku punya tetangga dan dia mampu untuk berangkat haji, tapi tidak mau berangkat haji, kalau dia meninggal dunia, aku tidak akan sholatkan jenazahnya. Bahkan
Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man malaka malan warahilatan man zada malan warahilatan tuballighu ila Baitillahil Haram wa lam yahujja fala alaihi an yamuta nasraniyan au yahudiyan. Maka Nabi mengatakan siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan harta, badan sehat, hartanya lebih, tapi tidak mau berangkat haji, ditakutkan meninggalnya dalam keadaan Nasrani atau dalam keadaan Yahudi. Jadi Masya Allah, ibadah haji ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sudah punya harta, yang mampu secara zahir, yang mampu secara batin sudah daftar berangkat haji. Di sana ibadah kepada Allah melengkapi daripada rukun Islam kita. Nah insya Allah dengan haji ini sampai dikatakan al-hajjul mabrur yashfa' fi arba mi'ati min ahli baiti. Sudah berusaha kita. Kita ini manusia biasa ketika kita haji dan bawa haji yang mabrur, itu bisa menolong, memberikan syafaat keluarga kita sampai 400 orang. Allahu Akbar. Bagaimana hajinya Nabi? Masya Allah, tabarakallah. Jadi berhati-hati kita Bib ya. Kalau sudah dikasih kemampuan sama Allah, tapi ternyata enggan untuk mendaftar, enggan untuk berangkat haji. Nah ada info menarik yang insya Allah akan disampaikan oleh Mas Fadli. Silahkan. Aduh, semenjak jadi ibu jadi semakin banyak yang perlu dipikirin kalau lagi di luar kayak gini deh. Nanti pulang syuting masih harus beres-beres. Nggak ada hari libur. Apalagi cucian piring selalu numpuk. Aduh. Ya Allah, ada apa sih Van? Kayaknya mumet banget gitu loh. Jadi ibu itu memang berat, tapi itu mulia loh. Apalagi soal bersih-bersih. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Masya Allah. Iya nih Mas Fadli, makasih banget remindernya ya. Ini loh, tapi aku tuh lagi pusing banget kalau pulang ke rumah ngeliat cucian piring numpuk. Nggak kebayang harus sekuat tenaga ngebersihin noda dan lemak membandel di piringnya. Waktu aku tuh jadi abis buat nyuci piring. Lah, sekarang tenang aja dong Van. Nih ya, aku kenalin sama yang sudah membantu banyak ibu-ibu Indonesia dari dulu. Nah ini dia, Masya Allah. Sunlight Jeruk Nipis. Sunlight Jeruk Nipis ini satu-satunya sabun mencuci piring dengan kekuatan 10 kali lebih cepat angkat lemak. Jadi nggak perlu pusing sama piring-piring kotor di rumah kamu lagi, Van. Wah, berarti efektif banget untuk hilangkan lemak dong ya Mas Fadli. Cuci piring jadi lebih bersih dan lemak hilang dalam waktu yang cepat. Nah kalau gitu kan aku jadi punya banyak waktu luang untuk keluarga. Iya dong Van, istriku di rumah juga pakai Sunlight Jeruk Nipis. Kalau soal cuci piring nggak boleh asal-asalan. Dan kamu tenang aja, karena Sunlight ini sudah tersertifikasi 100% halal. Masya Allah. Masya Allah. Makasih banyak infonya ya Mas Fadli. Jadi nggak sabar nih pengen cepet pulang. Mau cepetan cobain Sunlight Jeruk Nipis. Nah jamaah di rumah, yuk yang mau juga kebaran sama aku, kita cobain bareng Sunlight Jeruk Nipis. Sunlight Jeruk Nipis, 10 kali angkat lemak lebih cepat. Alhamdulillah. Nah buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana dulu, jangan pindah-pindah channel dulu ya. Karena setelah ini kita akan kembali membahas tentang tema kita pagi hari ini bersama guru-guru kita. Jadi tetap di Islam itu Indah, jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.